Surat berharga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Arista dari S1 Akuntansi Pagi semester 2. Pada video kali ini, saya bersama teman saya yaitu Leisia Paruntung akan membahas materi tentang surat-surat berharga. Yang pertama, pengertian surat-surat berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya yaitu fungsi surat berharga. Yang pertama, sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang. Yang kedua, sebagai alat untuk memindahkan hal tagih atau diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana. Ketiga, sebagai surat bukti hak tagih. Selanjutnya, jenis-jenis surat berharga. Yang pertama, surat berharga dalam KUHD. Ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga diatur dalam buku 1, titel 6 dan titel 7 KUHD yang berisi tentang 1. Wesel, 2. Surat sanggup, 3. Cek, 4. Kwitansi-kwitansi dan promes atas tunjuk, dan lain-lain. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu surat wesel. Surat wesel adalah surat berharga yang memuat kata wesel di dalamnya, diberikan tanggal dan ditanda tangani di suatu tempat, dalam mana si penerbit memberi perintah tanpa syarat kepada tersangkut untuk pada hari bayar membayar sejumlah uang kepada orang penerima yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya di suatu tempat tertentu. Syarat-syarat formil bagi suatu wesel diatur dalam Pasal 100 KUHD bahwa suatu surat wesel harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kata wesel disebut dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Ketiga, nama si pembayar atau tertarik. 4. Penetapan hari bayar. 5. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan. 6. Nama orang atau pihak kepada siapa atau pihak lain yang ditunjuk olehnya pembayaran harus dilakukan. 7. Tanggal dan tempat ditariknya surat wesel. Dan yang terakhir, tanda tangan pihak yang mengeluarkan atau penarik. Yang kedua, surat sanggup. Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promise dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pengganti dan surat sanggup kepada pembawa. Agar jangan tinggal keraguan HMN Purwosudjipto menyebutkan bahwa surat sanggup kepada pengganti dengan surat sanggup saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya surat promise. Sebagaimana dengan surat wesel, undang-undang juga mengharuskan adanya beberapa syarat yang harus terdapat dalam surat sanggup supaya dapat disebutkan surat seperti yang diatur dalam pasal 174 KUH Dagang, yaitu baik klausula sanggup manapun maupun nama surat sanggup atau promise atau pengganti yang dimuatkan di dalam teks sendiri dan dinyatakan dalam bahasa dengan mana surat itu disebutkan. Yang kedua, janji yang tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu. Yang ketiga, penunjukan hari gugur. Yang keempat, penunjukan tempat di mana pembayaran harus terjadi. Yang kelima, nama orang, kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan.
Selanjutnya penyebutan hari penanggalan beserta tempat di mana surat sanggup itu ditandatangani. Selanjutnya tanda tangan orang yang mengeluarkan surat itu. Yang ketiga, cek. Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek, dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebutkan dalam cek. Penggantinya pembawanya pada saat ditunjukkan. Dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek. Dan kalau salah satu syaratnya dalam pasal tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diberlakukan sebagai cek. Syarat-syarat cek tersebut adalah: yang pertama, pada setiap cek harus terdapat kata cek dan dinyatakan dalam bahasa cek itu ditulis. 2. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah tertentu. Yang ketiga, nama orang atau bankir yang harus membayar. Keempat, penunjukan tempat di mana pembayaran harus terjadi. Yang kelima, penyebutan tanggal serta tempat di mana cek diterbitkan. Yang keenam, tanda tangan dari orang yang menerbitkan cek. Selanjutnya yaitu kwitansi dan promes atas tunjuk. Kwitansi atas tunjuk yang dimukakan oleh Mr. Zevenbergen yang dikutip oleh Emi Pengaribuan adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatangannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada penunjuk atas tunjuk pada waktu diperlihatkan. Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentang selalu adanya klausula atas tunjuk. Halo, perkenalkan nama saya Lesia, NIM 141190006. Kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu surat berharga di luar KUHD. Nah, surat berharga di luar KUHD itu terdiri dari yang pertama bilet giro, kemudian travels check, kemudian credit card, and MCO. Nah, bilet giro. Bilet giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibekukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada bank lainnya. Kemudian pembayaran dana bilet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindah tangankan melalui endosemen. Kedudukan bilet giro dengan cek itu hampir sama. Bedanya cek adalah pembayaran tunai, sedangkan bilet giro itu merupakan alat pembayaran yang bersifat giral dengan cara memindah bukukan sejumlah dana dari si penerbit. Kemudian pengaturan mengenai bilet giro itu didasarkan kepada SEBI nomor 4/607 UPPB PBB tanggal 24 Januari 1972 yang berisikan tentang yaitu pengertian bilet giro, bentuk bilet giro, tenggang waktu berlakunya bilet giro, kemudian pengisian bilet giro, dan kewajiban menyediakan dana dan sanksi bilet giro kosong, kemudian pembatalan bilet giro, tata cara perhitungan bilet giro antara bank setempat, dan yang terakhir penyimpangan bentuk atau masa peralihan. Kemudian dua adalah travels check. Travels check atau cek perjalanan adalah surat yang berharga dikeluarkan oleh sebuah bank yang mengandung nilai di mana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera pada cek perjalanan tersebut. Nah, fungsi dan peranan dari cek perjalanan? Nah, fungsinya itu yang pertama, seseorang yang melakukan perjalanan tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua, orang tersebut itu akan merasa resiko akan perampokan terhadap dirinya dan kehilangan uang itu lebih kecil. Kemudian syarat-syarat apa sih
yang terdapat dalam suatu cek perjalanan. Syarat-syarat formalnya adalah yang pertama, nama travel check secara tersendiri, kemudian nilai nominal dari travel check, kemudian nama bank yang mengeluarkan, kemudian nomor seri dari tanggal pengeluaran cek perjalanan, kemudian tanda tangan orang yang bepergian pada waktu pembelian TC, kemudian perintah membayar tanpa syarat dapat dibayarkan sebagai alat pembayaran yang sah, dan yang terakhir tanda tangan dari bank penerbit. Nah, kemudian yang ketiga itu credit card. Credit card atau kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh issuer dari yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya yang fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai. Nah, kemudian manfaatnya itu apa sih? Ya seperti tadi, travel check. Kita nggak perlu banyak bawa uang segitu banyaknya kemana-mana karena sudah ada kartu. Nah, kemudian yang keempat, miscellaneous charges order, biasa disingkat dengan MCO, adalah salah satu dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing maskapai penerbangan yang beroperasi secara internasional sebagai alat perintah membayar untuk mengisi kembali tiket, balance pembayaran, dan lain-lain. Nah, tujuan mengeluarkan MCO tersebut itu adalah untuk penukaran pemberian servis kepada orang yang memanfaatkan pesawat udara dan merupakan pengamanan keuangan orang per orang atau grup yang menggunakan fasilitas angkatan udara. Baik, kita masuk ke dasar hukum surat berharga. Nah, sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah yang pertama, wesel itu diatur dalam buku pertama titel ke-6 bagian pertama sampai dengan bagian ke-12 KUHD. Kemudian yang kedua, surat sanggup diatur dalam buku pertama titel ke-6 dalam bagian 13 KUHD. Kemudian yang ketiga, cek diatur dalam buku pertama titel ke-7 dalam bagian ke-10 KUHD. Kemudian yang keempat, kwitansi atas tunjuk diatur dalam buku pertama titel ke-7 dalam bagian ke-11 KUHD. Kemudian pengaturan surat berharga ada dua, pengaturan di dalam kitab undang-undang hukum dagang dan pengaturan surat berharga di luar kitab undang-undang hukum dagang. Nah, kita masuk ke pengaturan di dalam kitab undang-undang hukum dagang. Yang pertama itu surat wesel, diatur dalam buku pertama titel ke-6 bagian 1 sampai 12 pasal 100 sampai 173 KUHD. Kemudian surat sanggup diatur dalam buku pertama titel ke-6 bagian ke-13 pasal 174 sampai 177 KUHD. Kemudian surat cek dalam buku pertama titel ke-7 bagian 1 sampai 10 pasal 178 sampai 229 KUHD. Kemudian kwitansi dalam promes atas tunjuk diatur dalam buku pertama titel ke-7 bagian ke-11 pasal 229D sampai 229K KUHD. Nah, pengaturan surat berharga di luar kitab undang-undang hukum dagang yaitu yang pertama yaitu biliet giro, diatur surat edaran Bank Indonesia nomor SE4-670-UPPB-PBB mengatur tentang biliet giro. Kedua, surat edaran Bank Indonesia nomor SE12-8-UPPB mengatur tentang cek atau biliet giro kosong. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada video kali ini adalah surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
Kemudian jenis-jenis dari surat berharga itu dibagi menjadi dua, yaitu surat berharga dalam KUHD dan surat berharga di luar KUHD. Nah, surat berharga dalam KUHD itu terdiri dari wesel, surat sanggup, cek, kwitansi, dan promes atas tunjuk, dan lain-lain. Sedangkan surat berharga yang berada di luar KUHD itu terdiri dari biljet giro, travel check, kemudian credit card, dan MCO. Nah, penerbitan surat berharga adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar. Dengan kata lain itu perjanjian adalah perikatan dasar. Tanpa ada perikatan dasar tidak mungkinlah diterbitkan surat berharga. Jadi penerbitan surat berharga bukan perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya. Demikianlah presentasi dari kami mengenai materi surat-surat berharga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.